Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi qail fi kitabil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salatu wassalamu ala rasulikal karim alladzi qala fi hadithi syarif kam min sa'imin laisa lahu fi syami illa aks wal ju'. Sadaqallahu ta'zim wa sadaqa rasulil karim. Kaum muslimin, para pendengar sekalian, ayas sa'imin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sedang dan terus berada di bulan suci Ramadan yang Allah datangkan kepada kita dalam setahun hanya satu bulan. Begitu pula kita bersyukur Allah masih memberikan waktu kepada kita sekalian bisa masuk di dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat beri salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pendengar kaum muslimin sekalian, ayat saimun was-saimat rahimakumullah. Judul bahasan kajian kita hari ini adalah orang-orang yang merugi di dalam bulan suci Ramadan. Tentu kalau kita dalam dengan penuh keikhlasan, kesadaran imani, sebenarnya kita harus memanfaatkan bulan suci Ramadan yang satu bulan ini dengan sebaik-baiknya. Kita menjalankan ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita harus menjaga diri tidak berbuat hal-hal yang tidak baik, apalagi yang laga, apalagi yang diharamkan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini. Maka kita dianjurkan supaya kita manusia ini, umat Islam ini lebih bermanfaat kepada manusia lain. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang lebih bermanfaat kepada manusia lain. Bagaimana kita tumbuhkan ini? Kalau kita diberi kemudahan rezeki oleh Allah, ya kita bantu lewat sedekah, lewat infak, lewat wakaf, anak yatim, fakir, miskin. Kalau kita juga lebih alat-alat berbuka, kita berikan kepada orang-orang yang berbuka puasa lainnya. Itu yang pertama, bagaimana kita memunculkan itu. Yang kedua, kita dianjurkan tidak boleh malas, ya. Tidak boleh malas dan lalai di bulan suci Ramadan menghadirkan kaki kita ke rumah-rumah ibadah, baik ke masjid, menasah tempat-tempat yang dikelarkan sholat tarawih, ya, tadarus Al-Quran dan sebagainya. Karena kalau kita pahami para pendengar sekalian bahwa satu amalan sunat saja kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan itu sama nilainya dengan satu amal fardu di luar Ramadan. Subhanallah. Kalau kita melakukan satu amal fardu saja di dalam bulan suci Ramadan ini, maka sama nilainya dengan 70 fardu di luar. Kenapa kita malas? Kenapa kita berat? Ya. Bagaimana kita melatih? Malah kan diberikan peluang Rajab, Sya'ban diberi kebebasan. Melatih diri sebenarnya memasuki bulan suci Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita menjaga aurat kita terlebih di bulan suci Ramadan tidak terbuka. Kalau orang laki-laki
itu kan dari pusat sampai bawah lutut. Yang laki-laki ya. Tapi jangan juga tidak pakai baju, pakai kain sarung saja, datang ke pasar. Bukan begitu. Itu nggak ada. Kalau di rumah, oke. Yang bagi ibu-ibu perempuan, itu seluruh tubuhnya itu aurat. Atau pakaiannya itu tidak ketat. Ya. Jadi, aurat perempuan itu seperti tutup aurat di dalam salat. Yang boleh terbuka hanya 2, wajah dan 2 telapak tangan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru non-muslim dalam berbagai aspek termasuk pakaian, itu kita termasuk golongan mereka itu. Nauzubillah. Jadi bagaimana kita membiasakan anak-anak kita ngerti pakai jilbab, pakai tutup aurat, dan sebagainya. Karena sifat laki-laki pasti melirik hal-hal yang nampak pada aurat lain jenisnya. Itu sudah 3. Yang keempat, bagaimana kita memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan, kita lebih rajin, tidak malas ya, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalam Allah. Allah turunkan Al-Quran untuk menjadi syifa'un wa rahmah. Menjadi obat. Ya. Menjadi penawar dalam dada kita. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin membersihkan otak, membersihkan hati, membersihkan selektif terhadap makanan yang kita makan. Subhanallah, para pendengar Ayos Imun rahimahullah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ini semuanya dengan baik dan kita pertanyakan, hari ini sudah hari keberapa? Berapa juz sudah kita baca? Berapa lembaran Al-Quran sudah kita lewatkan? Jangan kita siklus dengan otak-atik HP kita di bulan suci Ramadan. Paling kurang tidak 2 kali, 1 kali kita khatam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita sekalian dan Allah memberikan umur supaya kita bisa menyelesaikan ibadah yang sangat suci dan mulia ini sampai akhir bulan suci Ramadan. Demikian para pendengar Ayas Imun rahimahullah, pada Allah kita berserah diri. Amin. Ya mujibas sailin, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.